Saya nggak pernah lupa di hari itu saya bilang gini, istri saya down langsung. Saya bilang gini, udah tenang aja, ngucap syukur aja. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah kok. Karena Tuhan mendahului kita, tenang aja. Tuhan selalu siapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hitungan 12 jam, malam hari. Jam 7 malam suster masuk ke kamar saya. Pak, saya lagi tidur. Pak, dokter sama rumah sakit sudah setuju. Bapak boleh ambil kamar yang sendiri. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Kamar mana itu? Nomor 3 di lantai ini juga Pak, di lantai 8, nomor 3 di ujung. Kamar apa itu namanya? Dia bilang gini, kamar isolasi yang tadi. Bukan Pak, itu suite room. Apa itu suite room? Itu kalau di hotel Pak, presidential suite. VIP, VVIP, suite room. Saya bilang gak mau. Gimana bayarnya? Suster gak ngerti. Saya cuma minta kamar isolasi kok dikasih suite room. Shh. Bukan saya nggak ngerti, Bapak diam dulu, saya belum selesai katanya. Bapak dikasih kamar suite room itu, kamar yang paling bagus dan paling mahal. Tapi Bapak nanti bayarnya, bayar kamar isolasi yang itu. Loh ya itu mau saya. Mau kalau dealnya kayak begitu. Saya bilang gitu, oh ya hebat juga ya. Iya Pak, terus saya tanya kenapa? Karena dokter kasihan sama Bapak. Kenapa dokter kasihan sama saya? Karena Tuhan sudah mendahului saya. Saya telepon istri saya jam 7 malam itu. Karena saya cari istri saya mana. Susternya bilang, tadi dia izin. Kalau Bapak sampai bangun dia lagi ke bawah beli makanan. Saya telepon istri saya, nggak diangkat-angkat teleponnya. Saya berpikir gini, ini rumah sakit. Udah kasih kamar bagus. Kalau nggak segera diambil, kalau rumah sakit ganti pikiran kan repot. Saya bergegas ngepak. Saya waktu masuk rumah sakit udah di kursi roda. Karena kanker darah, udah gak ada darah, gak bisa jalan. Jalan sedikit megap-megap. Karena darah merahnya kan gak ada, penghantar oksigennya kan gak ada. Saya pak semua barang-barang saya. Dan saya paksa jalan, saya jalannya udah begini-begini. Saya mikir gini, cuma di satu lantai kok di ujung jalan aja sendiri. Suster panik langsung, kursi roda. Saya bilang minggir, kamar nomor 3 mana? Waktu saya buka kamar nomor 3, tulisannya suite room. Sampai saya fotoin berkali-kali. Kok bisa ya Tuhan dikasih kamar ini? Waktu saya buka kamarnya, ada pintu sebelah kiri saya buka itu toilet. Toiletnya karpet semuanya. Sampai saya bilang dalam hati, Tuhan tidur di sini juga gak apa-apa Tuhan. Ini toiletnya kok bagus begini? Rupanya Tuhan sudah kasih kamar itu. Dan ada ruang tamunya. Dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu saya mau melewati sebuah proses yang gak enak. Tuhan kasih yang terindah karena Tuhan pelihara anak-anaknya. Itu Tuhan. Istri saya pas datang ke atas kaget. Loh kok udah bersih semuanya. Udah digantung-gantung pakai. Saya bilang iya biar kalau sampai rumah sakit ganti pikiran. Mereka gak tega. Kita udah settle di sini. Udah taruh semuanya. Dan yang mengagumkan suster bilang gini sama saya. Bapak tahu gak Pak? Kamar ini dipakai sama siapa? Kalau ada Perdana Menteri, raja-raja dari Timur Tengah berobat di sini, pakainya kamar sini Pak. Saya bilang gini, kenapa saya dikasih kamar itu? Karena Billy Lantang adalah anak raja. Bapak Ibu, anak raja. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan siapkan yang terbaik.